Halo semua, welcome to Marsha Travel Story episode 23. Kali ini aku mau bawa kalian jalan-jalan dari transit ke Changi Airport, terus kita ke Haneda dan Daewon di Jepang. Kita dari Jakarta ke Jepang pakai maskapai Singapore Airlines, jadinya transit dulu di Changi. Kita transit selama 5 jam, jadi bisa sempat muter-muter dulu di Changi, tapi kita niat untuk nggak usah keluar imigrasi untuk ke Jewel, jadi kita pengen lihat Jewel itu dari Skytrain aja. Ikutin terus ya perjalanannya. Nah ini dia untuk pindah terminal dari Changi Airport itu kita bisa naik Skytrain. Kalau kita mau ngeliat Jewel kita bisa naik Skytrain dari T3 ke T2. Dan Skytrain ini gratis ya, kita langsung naik aja. Nah kita sudah sampai di Terminal 2, tadi sudah melewati Jewel ya. Oke, aku mau ngejelasin sedikit tentang transit di Changi ini. Jadi ini setelah turun pesawat, kita ada di area airside, dimana kita belum melewati imigrasi dan bea cukai. Kalau kita ngelewati imigrasi dan bea cukai, itu namanya area landside atau public area. Nah, itu tuh yang banyak fasilitasnya juga, kayak Jewel, terus restoran-restoran dan lainnya. Tapi untuk di area airside ini juga banyak fasilitas loh, nanti kita jalan-jalan aja ya. Nah itu dia tadi contoh fasilitas umum gratis yang ada di Terminal 2. Termasuk ini kita lagi jalan-jalan di Dreamscape. Jadi di Dreamscape ini kayak ada virtual nano alam. Jadi ini ada lantai kaca yang bawahnya itu kolam ikan. Terus di atas itu ada digital sky yang menyesuaikan dengan cuaca di luar. Kalau di luar panas bisa ada awan-awannya. Kalau hujan juga ada suara hujan. Nah selanjutnya kita mau ke Sunflower Garden, tapi ternyata ini kita melewati Fit and Fun Zone dulu. Jadi ini nggak kalah menarik sih. Ini adalah wahana untuk aktivitas yang penuh warna. Jadi kalau kalian gabut, kalian bisa mainan di sini. Jadi di sini kita bisa olahraga ringan. Contohnya ini kita bisa trampolin. Nah ini dia Sunflower Gardennya ya. Akhirnya kita menghirup udara luar. Oke, balik ke dalam lagi. Ini kita masih di Fit and Fun Zone. Ini adalah zona biru yang ada labirinnya. Oke, ini masih di Fit and Fun Zone yang di area pink. Ini area untuk mengasah kekuatan, tapi ada beberapa yang masih maintenance ya. Nah, kalian kalau mau mandi atau massage di deket Fit and Fun Zone ini juga ada tempat pijet. Oke, udah puas muter-muter di Terminal 2. Sekarang kita lanjut menggunakan Skytrain lagi untuk cari makan di Terminal 3 kalau nggak salah. Oke, jadi jalan-jalan ke Changi Airport ini gede banget ya. Bahkan warga Singapura aja kalau weekend suka jalan-jalan ke sini. Karena ini juga seperti mall besar gitu yang banyak brand-brand ternama di seluruh dunia. Sayangnya waktu kita makan kita nggak sempet nge-shoot karena ribet banget. Terus akhirnya kita langsung aja menuju ke boarding Singapore Airlines yang menuju ke Haneda, Jepang. Karena kita bawa bayi 1,5 tahun, kita sengaja pilih flights ke Jepang yang tengah malam. Karena flightsnya cukup lama, sekitar 7 jam. Yeay, alhamdulillah kita sudah sampai ke Haneda, Jepang. Lumayan juga untuk flights malam 7 jam, tapi alhamdulillah nggak kerasa karena kita tidur, terus pagi-pagi udah nyampe sini. Nah, kenapa kita nggak turun di Narita yang lebih besar bandaranya daripada Haneda? Karena Haneda ini walaupun lebih kecil, tapi dia lebih dekat dengan Tokyo. Terutama lebih dekat dari teman aku yang tinggal di Yokohama. Nah, jadi di trip kali ini kita beruntung banget ke Jepang sekitar 14 hari. Ada temen yang di Yokohama, jadi kita bisa stay di rumahnya dan bisa dijemput dari bandara. Nah, habis keluar imigrasi dan ngambil bagasi, kita langsung menuju ke pick up point di mana teman kita akan jemput.
Nah, tipsnya mumpung kalian di bandara, kalau kalian landing di Haneda maupun Narita, kalian langsung cari tempat untuk membeli Suica atau Pasmo. Jadi Suica atau Pasmo itu merupakan kartu transportasi yang ada di Jepang. Jadi bisa untuk transportasi bis, kereta, maupun belanja di minimarket. Nah, ini kita udah di mobil, udah dijemput teman kita. Ini kita keluar bandara menuju ke Wakabadaichuo, Yokohama, rumah teman kita. Oke, sambil enjoy menikmati pemandangan perjalanan menuju ke Yokohama, aku mau berbagi tips travel untuk ke Jepang. Yang pertama, jangan lupa isi visi Japan sebelum berangkat supaya kalian lebih gampang dan praktis saat sampai di Jepang. Yang kedua, sebelum berangkat jangan lupa bawa cash yen karena nilai tukar yang ditukar di sana, terutama di kantor pos, itu bisa kurs yennya lebih rendah daripada kalian ngambil uang di sini. Nah, misalkan pun kalian terpaksa ngambil di sini, jangan lupa ambil di ATM 7-Eleven yang biasanya warnanya merah, karena itu nilai yennya itu terendah dibanding dengan ATM yang lain. Kalau kalian pengen transaksi cashless itu juga bisa, cuman untuk per transaksinya ada biaya tambahan untuk pergantian kurs. Nah, tapi ada kabar baik, sejak 17 Agustus 2025, sepertinya di beberapa tenan itu sudah ada kris. Lalu tips yang ketiga, kalian kalau bingung pakai eSIM atau WiFi portable, kalau aku di sini pakainya eSIM. eSIM-nya itu kita beli di online, itu ada Digitravel. Itu menurut aku worth it sih. Tapi daripada beli yang langsung 10 GB, mending beli yang kuota harian. Jadi yang satu hari itu maksimal 2 GB. Itu udah aman banget untuk selama perjalanan ke sini dan untuk ngonten juga. Oke, dan tips yang terakhir, kalau kalian mau bikin itinerary, terutama sama anak atau sama bocil, itu kalau bisa yang simple-simple aja, jangan terlalu muluk-muluk satu hari ke banyak tempat. Jadi cukup satu hari ke 2 atau 3 tempat aja, asal nggak terlalu buru-buru dan enjoy di perjalanannya. Kecuali untuk tempat-tempat tertentu, itu benar-benar satu hari satu tempat aja. Dan juga semua area di Jepang ini tuh stroller friendly, baik di theme parknya maupun di stasiun maupun di kereta. Jadi kalian jangan takut untuk bawa stroller, kalian nggak perlu angkut-angkut, semua udah ada liftnya. Nah, nggak kerasa nih kita udah sampai ke rumah atau apartemen teman kita yang di Yokohama. Sebenarnya kita pengen banget sih bikin vlog tentang kehidupan teman kita yang kerja di sana. Kebetulan teman kita itu tenaga medis ya atau perawat. Tapi sayangnya footage-nya kita nggak terlalu banyak, jadi kita ceritakan sedikit aja di sini ya. Oke, jadi ini apartemen teman kita, tapi karena privacy juga, jadi kita nggak shoot bagian kamarnya ya, cukup luarnya aja. Nah, di hari pertama ini habis tadi sarapan dan mandi-mandi dulu, terus kita diajak ke supermarket di bawah apartemennya dia, namanya adalah Ito-Yokado, dan di gedung itu juga ada Daiso. Ito-Yokado itu di sini kayak super Indo gitulah, jadi ada bahan makanannya, ada kebutuhan sehari-hari. Jadi di lingkungan apartemen temen aku ini udah lengkap banget, kalau mau cari apa-apa gampang. Di situ juga ada restoran India, ada toko sayur, ada 7-Eleven dan lain-lain. Nah, karena ini lagi musim panas, kata temen aku ada kayak air mancur gitu di dekat apartemen dia. Terus ini kita lagi perjalanan menuju ke situ. Sebelum nanti siang kita akan naik mobil ke daerah Mount Fuji atau Kawaguchi Lake. Nah, ini dia sampai ke air mancurnya. Dan ini dia footage perjalanan kita dari Yokohama menuju ke Mount Fuji Kawaguchi Lake.
akhirnya kita sampai di Kawaguchi Lake setelah 2 jam perjalanan dari Yokohama lewat tol. Nah, ini adalah Mount Fuji. Memang waktu summer atau musim panas, Gunung Fujinya itu tidak ada saljunya. Tapi ini lagi musim lavender, jadi bagus buat foto-foto. Jadi orang lokal Jepang pun pada jalan-jalan ke sini juga. Oke, segitu dulu video kita kali ini. Jangan lupa support Marsha Travel Story dengan like, subscribe, dan komen. Salam traveling!